Hai anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan belajar perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Apa itu citra? Nah, pasti masih ingat ya pelajaran kelas 4 yang lalu. Citra berarti gambar dan rupa. Berarti manusia diciptakan segambar atau serupa dengan Allah. Berarti kita adalah gambaran Allah. Berarti kita bukan sama seperti makhluk ciptaan yang lain, tapi kita istimewa karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita akan melihat perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Apa itu fisik? Fisik berarti menunjuk pada tubuh, pada badan, sesuatu yang bisa nampak dilihat oleh mata. Apa perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan? Ya betul, kalau laki-laki identik dengan rambut pendek, perempuan rambut panjang. Apalagi laki-laki lebih identik dengan suara yang keras, kalau perempuan suara yang lembut. Dan masih banyak lagi. Lalu perbedaan kejiwaan. Apa yang dimaksud dengan kejiwaan di dalam hal ini? Yang dimaksud adalah perbedaan sikap atau sifat atau pembawaan yang biasanya melekat pada diri laki-laki ataupun perempuan, yang biasanya kita akan langsung menilai, oh inilah mereka, perbedaannya nampak jelas. Yang pertama, laki-laki cenderung lebih kasar, sedangkan perempuan lebih lembut. Kedua, biasanya laki-laki cenderung lebih mudah marah dan perempuan dikenal lebih mudah menangis. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan. Apa itu yang dimaksud dengan kodrati? Kodrati berasal dari kata dasar kodrat yang berarti pembawaan sejak awal, atau bisa kita artikan sebagai perbedaan yang mendasar yang sudah dikehendaki oleh Tuhan sejak awal diciptakan. Apa perbedaan kodrati yang paling nampak antara laki-laki dan perempuan? Ya, kalau laki-laki pasti, walaupun tidak semuanya, bercakun. Kalau perempuan pasti bisa melahirkan. Perempuan memang sejak awal diciptakan oleh Allah untuk dapat melahirkan. Dan perbedaan yang paling nampak berikutnya adalah alat kelamin. Ini adalah kodrat yang telah sejak awal diciptakan oleh Allah. Jadi perempuan memang sejak awal diciptakan untuk bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui anak-anaknya. Meskipun saling berbeda kodratnya, namun sejak awal pula Allah sudah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan. Nah, disinilah maksud dari Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan masih ada lagi. Lalu, jika kita lihat di dalam masyarakat, biasanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu cenderung atau lebih didasarkan pada pandangan dan perlakuan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Maksudnya di sini adalah jika kita melihat, biasanya orang-orang akan memandang, oh perempuan itu identik dengan rambut panjang, oh laki-laki identik dengan rambut pendek. Bagaimana jika kita bertemu dengan laki-laki yang berrambut panjang? Tentu saja pandangan masyarakat tidak akan terlalu positif atau tidak terlalu baik atau tidak terlalu menerima. Mengapa? Karena masyarakat sudah mempunyai image atau gambaran bahwa laki-laki identik dengan rambut pendek dan wanita identik dengan rambut panjang. Sehingga biasanya di dalam masyarakat akan ada pemikiran bahwa laki-laki jauh lebih tinggi
Dan sedangkan perempuan derajatnya akan lebih rendah, atau kemampuan laki-laki akan jauh lebih daripada perempuan. Inilah pandangan-pandangan yang mungkin ada di dalam masyarakat. Nah, karena itulah kita membedakan mereka sebagai perempuan dan laki-laki. Perempuan yang akan atau memiliki rambut pendek mungkin tidak akan terlalu diterima, atau mungkin akan dicibir atau disindir. Dan laki-laki yang sekarang mungkin identiknya perempuan yang memakai anting, tapi jika ada laki-laki yang memakai anting, biasanya masyarakat mungkin agak sedikit kurang menerima atau mungkin menyindir. Ya, inilah pandangan masyarakat. Maka pada umumnya memang laki-laki dan perempuan dibedakan, atau kita lihat perbedaannya baik secara jasmani dan kejiwaan. Namun pada dasarnya Allah juga sudah menunjukkan perbedaan itu secara kodrati seperti yang dikehendaki Tuhan. Maka jika seandainya ada perempuan atau laki-laki ingin menjadi sebaliknya, laki-laki ingin menjadi perempuan, perempuan ingin menjadi laki-laki, mungkin saja mereka bisa merubah fisiknya atau kejiwaannya, namun pada dasarnya atau pada kodratnya mereka tidak mampu mengubah itu seutuhnya. Contohnya saja, walaupun seorang laki-laki sudah berubah dengan tampilan perempuan atau wanita, tetap saja dia tidak punya kemampuan untuk dapat melahirkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan perbedaan kodrati yang sejak awal sudah dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat bacaan kitab suci. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Anak-anak silahkan membaca. Setelah kita membaca bacaan kitab suci tadi tentang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, kita akan menarik kesimpulan. Apa sebenarnya kesimpulan dari ayat kitab suci atau bacaan kitab suci tadi? Laki-laki dan perempuan diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Sejak awal Allah memang menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah. Maka baik itu laki-laki ataupun kamu perempuan, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Maka percaya dirilah dan jangan merasa orang lain lebih rendah atau kamu lebih tinggi. Karena itu pula lah, maka laki-laki dan perempuan punya derajat yang sama, karena sama-sama diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Dan karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka laki-laki dan perempuan punya tugas untuk beranak cucu, menguasai bumi, dan melestarikan alam dan lingkungannya. Mengapa? Karena merekalah satu-satunya ciptaan yang istimewa, yang bisa segambar dan serupa dengan Allah, berbeda dengan ciptaan-ciptaan lainnya yang diciptakan oleh Allah. Dengan tugas itu, mereka menaklukkan alam. Bagaimana caranya? Dengan bekerja, dengan mengolah dan memelihara alam, supaya ada maksud di baliknya, supaya mereka bisa membahagiakan diri sendiri, keluarga mereka, dan juga masyarakat. Satu hal lagi yang paling penting adalah dalam bacaan tadi kita menemukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dapat hidup sendiri. Memang sejak awal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama, untuk saling melengkapi. Maka kalau anak-anak ada yang saling mencerca anak perempuan atau mencerca anak laki-laki, ingat, kamu diciptakan untuk saling melengkapi, saling bekerja sama. Tujuannya satu, untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai rencana Allah. Digarisbawahi,
agar kita dapat melaksanakan tugas kita sesuai rencana Allah. Maka apa yang harus kita ambil lewat bacaan tadi dan lewat pelajaran kita hari ini? Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan kita sebagai perempuan dan laki-laki. Bersyukurlah kamu diciptakan sebagai perempuan. Bersyukurlah kamu diciptakan sebagai laki-laki. Kamu diciptakan secitra dengan Allah. Kamu adalah gambar dan rupa Allah. Lalu bagaimana cara wujud syukur kita? Tentu saja kamu tidak bisa sembarangan menghina temanmu, baik itu laki-laki atau perempuan. Mau saling mengejek itu bukan tanda bentuk bersyukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah ditunjukkan dengan sikap-sikap yang baik. Mungkin itu pelajaran kita untuk laki-laki dan perempuan diciptakan secitra dengan Allah. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.